asang karikang, spontan, lebih baik memang. Tapi di sini case-nya itu nilai barangnya yang bernilai. Itu yang jadi value-nya. Karena barang satu-satunya, harta benda satu-satunya lah mau dibilang. Itu value yang tingginya. Gitu. Ya, gejolak itu dorongan itu, ya, iya itu jadi asang karikang, sasang karikang, asang karikang, sasang karikang. Mungkin dia. Dana nggak? Kalau saya dana, istri saya nggak bisa pakai. Dana nggak? Tapi saya kepengen. Dana sama Buddha nih. Nah, itu yang gejolak batinnya itu. Dari sisi spontanitas nggak dapat, tapi dari value barangnya itu yang bernilai. Berdana barang yang dia miliki satu-satunya. Nah, artinya Anda punya uang 100 juta, kasih 100 juta, itu 100% Anda danain misalnya. Ya kan? Nilai barangnya itu. Itu yang jadi bernilai barangnya. Melepaskan barang dengan nilai besar itu dorongannya kuat, nggak sembarang. Nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Itu pun bisa jadi nilai sendiri. Ya, walaupun mungkin ya, Banting nggak ngerti secara ini, mungkin memang tidak maksimal karena gejolaknya itu sendiri mungkin, tapi setidaknya ada potensinya, gitu. Sampai nanti Anda terbiasa untuk melepas. Nah, makanya pembiasaan inilah, makanya Buddha katakan berbuat baiklah walaupun kecil tapi sering dilakukan, sehingga kita mempunyai sikap mental yang siap berbuat baik, gitu. Jadi apapun kondisinya dengan modal siap berbuat baik kapanpun, dimanapun, pada siapapun, ini yang akan jadi modal kita. Pembentukan kebiasaan berbuat baik itu yang penting gitu. Nah nanti masalah value, masalah urgensinya, masalah spontanitasnya, nah ini di lapangan kita bermain. Kalau misalnya Anda udah punya potensi, misalnya siap berbuat baik kapanpun, dimanapun, karena kebiasaan berbuat baik yang Anda bangun jadi kuat. Nah, itu jadi modal berikutnya. Jadi dengan begitu, pada saat Anda berbuat baik, Anda gejolaknya mungkin bisa diminimalkan. Set, gitu. Karena terbiasa melepas. Ketika kita berbuat baik, contohnya berdana lah. Tiga masa kan harus diperhatikan kan. Puba cetana, munca cetana, apara-para cetana kan. Sebelum berbuat baik, pada saat berbuat baik, dan sesudah berbuat baik. Apa yang harus diperhatikan? Dibilang bahagia. Sebelum berbuat baik, Anda harus happy. Ya toh? Pada saat berbuat baik, Anda harus happy. Setelah berbuat baik, Anda juga harus happy. Yang jadi pertanyaannya, happy yang seperti apa? Suka, apakah suka wedana harus dimunculkan? Atau bagaimana, apakah somanasa wedana? Ini bahagia. Bicara bahagianya gitu. Yaitu kebahagiaan yang bisa memunculkan somanasa wedana atau suka wedana. Suka wedana itu yang dihasilkan oleh fisik. Somanasa itu yang dihasilkan oleh batin. Apakah yang seperti itu? Kalau yang seperti itu akan rentan dengan, menurut Bante ya, itu akan rentan dengan loba. Banyak yang mengalami itu dengan melihat atau mencerna bahwa harus happy, begitu dia berbuat baik kedua, ketiga kali, kok diem datar aja ya? Ini ada yang salah nih dari perbuatan baik saya, kayak nggak kayak kemarin gitu. Berdana sama Bante pertama kali happy sekali, begitu dua tiga kali atau udah seminggu, kok jadi biasa-biasa aja datar ya. Waduh, ini kok perbuatan baik saya ini nggak superior ini, atau maka tahu udah bidama kok jadi UPK saya. Waduh, kalau UPK nanti saya perbuatan baiknya nih nggak maksimal nih. Nah, tanpa piti ini gitu kan. Jadi 33 ini ya Kak, kamu baik. Nah, bingung jadi kan, bergejolak di sana. Nah, itu terjadi. Oke. Nah, berarti dapat referensi. Nibbana Paramang Sukang. Anda bisa setuju atau tidak, silakan Anda cerna ini ya. Hmm. Nibbana Paramang Sukang. Apa? Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi.
Bagaimana nibbana dibilang kebahagiaan tertinggi? Karena dengan nibbana itu tidak ada kemelekatan. Itu tidak ada kemelekatan di sana, tidak ada kekotoran batin di sana. Tidak ada loba, dosa, moha. Yang mana kekotoran batin inilah yang bikin gejolak batin. Jadi ketika seseorang nibbana, saya merasakan nibbana, di sana akan ada kedamaian. Di sana akan ada ketenangan. Karena nibbana itu dikategorikan sebagai peaceful state, kondisi kedamaian. Kedamaian karena apa? Tidak ada kekotoran batin di sana.